Oke teman-teman, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat report laporan omset penjualan eceran ataupun untuk usaha retail yang menggunakan penjualan eceran ya. Oke. Nah, kita cukup klik aja di sini di bagian laporan. Nah, yang untuk di sini ini untuk gap akuntansi itu dia bisa lihat per tahun, per bulan, bulan berapa sampai dengan tahun, dari bulan berapa, tahun berapa sampai dengan bulan berapa, tahun berapa, maupun bulan apa aja yang kita mau proses. Oke. Nah, kemudian di sini tanggal kita juga bisa proses per hari maupun custom per minggu atau per 5 hari ya. Ini kita proses. Record yang di Batam nggak usah ya. Nah, kecepatan proses ini tergantung seberapa besar data kita ya. Semakin besar data kita, tentu prosesnya akan memakan waktu. Jadi agar laporannya itu diproses bisa lebih cepat dan lebih kencang, kita disarankan juga untuk melakukan namanya tutup hari ya. Tutup hari itu ada di sini ya, menu tutup hari. Oke. Nah, penjelasan mengenai tutup hari ini nanti saya akan bikin video yang terbaru. Namun video untuk sebelumnya juga ada ya di tahun kemarin ya. Bisa silakan dicek aja, nanti di scroll aja ke bawah YouTube saya. Oke. Nah, ini kita kembali dulu ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat laporan apa saja yang disediakan oleh fitur di program ini. Kita bisa lihat laporan penjualan per barang. Nah, laporan penjualan barang itu seperti ini. Ya, barang apa saja yang dijual, berapa pieces, kemudian apakah ada bonus, harga total. Nah, report yang seperti ini bisa Anda ekspor juga ke Excel ya, bisa disusun rapi lagi, oke. Dan kita juga bisa mempreview atau menampilkan sesuai kelompok. Jadi kalau kita kategorikan berdasarkan pelanggan, maka hasil yang disajikan adalah per pelanggan. Nah, karena ini penjualan eceran kita nggak isi nama pelanggan, dia akan hanya mengambil displaynya itu hanya memunculkan penjualan eceran saja. Ya, jadi kalau kayak gini berarti kita nggak isi nama pelanggannya gitu artinya. Jadi kalau contoh saya sediakan satu transaksi ya, yang ada nama pelanggannya ya, contoh ada toko ya. Oke, contoh saya anggap aja pelanggan ini namanya grosiran lah ya. Kita coba transaksi satu, kemudian di sini kita proses laporannya. Oke, saya percepat saja ya, karena intinya kita mau jelasin yang ini ya. Kalau data kita ringan, jadi akan sangat cepat sekali prosesnya gitu ya. Nah, yang di bagian parameter ini ada tombol save ya. Nah, save ini untuk menyimpan settingan yang kita lebih sering suka lihat laporannya seperti ini, kita tinggal simpan. Atau kita nggak mau lagi, nanti kita bisa reset settingnya ya, save it-nya ya. Oke. Nah, kalau kita ada isi nama grosir, maka dia akan display yang paling atas, pelanggan grosir. Lalu siapa-siapa lagi di bawah. Nah, pelanggan ini dia ngambil produk apa aja, berapa dus, kapan gitu. Jadi kita bisa juga tahu. Kemudian di bagian di sini kita ada report laporan penjualan per batang atau pie gitu ya. Ya kan? Per ring gitu ya. Kemudian ring pie gitu ya. Ya, ini bisa. Nah, semakin banyak laporan ataupun transaksi di hari itu, maka ini akan menjadi semakin kecil gitu ya. Jadi Anda harus mengekspor. Jadi ya, bisa mungkin memilihnya nanti per kelompok barang gitu. Oke. Nah, di sini juga ada laporan bonus penjualan per barang ya, atau analisa. Nah, analisa itu rata-rata per barang satu bulan itu kita keluar berapa banyak per harinya. Ini karena baru satu hari, jadi nggak ada penjumlahannya ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa munculkan kelompok barang yang kita ingin lihat. Nah, jadi laporan penjualan, lalu grosir ini ngambil kategori apa, atau omset per grouping ya. Omsetnya itu kita bisa lihat per barang. Barang ini omsetnya berapa gitu. Mungkin untuk analisa kita ke depan, oh barang ini kita mau masuk lagi atau kita stop gitu, stop order gitu. Jadi kita bisa menyajikannya dengan sangat cepat ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Waktu kita hanya 4 menit saja ya. Terima kasih.